Kebanyakan kasus di motor Mio ini suka ada yang lupa ataupun yang tertinggal di salah satu komponen yang ada di bagian angin ini, seperti hanya ring ataupun seal ya. Nah, seal pun walaupun tidak hilang, terkadang itu suka sobek. Nah, di sini kita buka saja dulu di bagian setelan anginnya. Nah, kita buka di bagian angin ini. Nah, di sini udah ada setelan anginnya. Kita buka lagi di bagian dalamnya. Nah, di sini ada per dan juga ring. Akan tapi dari sealnya tidak ada ya. Dari sealnya tidak ada. Nah, kalau tidak ada seal, kita harus beli ya. Kalau beli itu mesti satu paket ya, sama pilot jet dan juga main jetnya. Kagok ya kalau kita beli seperti itu. Nah, kita akalin aja. Mudah cara mengakalinya, hanya menggunakan korek api bekas ataupun yang baru juga nggak apa-apa lah. Korek api ini bensin ya. Nah, kita di bagian sininya itu terdapat seal. Nah, terdapat seal. Nah, seperti ini ya sealnya nih. Nah, seal ini kita lepas saja. Ini kalau yang nggak ada sealnya ya. Kalau yang ada sealnya masih kurang mantap, berarti masih ada kotoran di bagian karbunya. Kalau memang sudah pasti bersih, kita cek di bagian setelan angin ini. Nah, sekarang udah ada sealnya ya dari bensin ini, dari korek api. Oke, ini pas ya, lepas, kita kasih per, terus ring. Nah, sekarang kita kasih seal yang dari korek api ini. Nah, kalau nggak ada seal ini, angin akan ngaco karena tidak padat ya di bagian angin ini. Tapi kalau dengan seal ini mantap. Nah, kalau memang sudah dipastikan ini sudah ada, sealnya ada, nah itu kita tinggal bersihkan dulu semua di bagian karbu ini. Nah, ini untuk motor yang setelan angin ngaco ya, ataupun tidak lamsam. Nah, untuk langkah selanjutnya, di motor Mio ini kebanyakan kasusnya ganti karbu karena karbunya suka error. Nah, ngempos, berbet, dan juga susah hidup. Nah, itu kalau tadi dari seal ini, dari bagian angin ini, karena nyeting angin nggak mantep ya, nggak ketemu-temu, masih ngaco settingan anginnya dan lamsam ya di bagian sini. Nah, terus sekarang kita ke bagian ngempos, berbet, dan juga susah hidup. Nah, untuk di bagian susah hidup, nah kita pastikan dari pilot jet ini harus benar-benar bersih. Nah, di bagian pilot jet ini harus dipastikan benar-benar bersih. Nah, kalau memang sudah dipastikan bersih, akan tapi masih berbet juga ya, masih susah hidup ya. Nah, vakum baru, tapi motor enggan untuk cepat hidupnya gitu, tetap masih susah. Nah, ini vakum baru, ini sudah bersih tapi masih susah juga hidupnya. Nah, untuk pilot jet ini dia bekerja hanya untuk di putaran menengah ke bawah ya. Kalau untuk putaran menengah ke atas, main jet yang bekerjanya. Kalau untuk pilot jet ini bekerjanya di bagian menengah ke bawah. Nah, ini sudah dipastikan bersih. Nah, di sini arahnya kita pastikan dulu, arahnya kita lihat. Nah, arahnya ini ke sini ya, ke membran ya, ke bagian membran. Nah, di bagian membran ini kita buka. Nah, kita buka di bagian membran ini. Nah, di sini ada per dan juga vakum membran ya.
Nah, di sini ada tonjolan. Ini untuk menusuk ke bagian dalam ini ya. Nah, dia main. Nah, pastikan di saluran ini dia bersih. Terserah mau bersihkannya pakai carbo cleaner ataupun pakai bensin, disemprot ataupun pakai senar gitar, kawat, apalah terserah. Yang penting pastikan di sini tidak ada ruang yang tersumbat. Nah, di sini ya, ke sini ke lubang ini dan lubang yang ini, dua nih, di bagian ini dua. Ini pastikan harus benar-benar bersih, jangan sampai ada tersumbat. Nah, ini untuk motor yang susah hidup. Dan untuk motor yang berbet atau ngempos ya, ini di bagian menjet. Pastikan menjet ini bersih. Kalau memang menjet ini sudah bersih, pastikan arahnya yang ke sini, ini ke lubang ini, dia mesti bersih juga ya. Harus benar-benar bersih. Ini kalau untuk berbot dan juga ngempos ya. Kalau vakum sudah benar-benar bagus, apapun bagus ya, nggak perlu nyari kemana-mana, cukup di sini saja ya. Untuk bagian ngeberbetnya ya, di bagian menjet ini. Dan kalau untuk susah hidup, vakum bagus, komponen-komponennya sudah oke, membran ini oke, mantap, tidak perlu mencari kemana-mana untuk solusinya ya. Cukup membersihkan di bagian lubang-lubang ini yang mengarah ke bagian pilot ini. Nah, ini untuk seputar karbu mio ya. Untuk setelan angin yang kacau, yang ngaco, buka di bagian anginnya. Untuk motor yang susah hidup, kita fokuskan saja ke bagian pilotnya dan juga arah-arahnya ya, lubang-lubangnya. Dan pastikan membran ini benar-benar bagus. Kalau tidak bagus harus diganti. Nah, untuk berbet dan juga ngempos, nggak perlu kemana-mana, bersihkan saja di bagian ruang ini, di bagian menjet ini ya. Nah, untuk setelan angin yang ngaco, di bagian angin. Untuk di bagian putaran menengah ke bawah ataupun susah hidup, fokus pada pilot. Dan kalau untuk berbet ataupun ngempos, fokus ke menjet. Itu kalau posisi karbu vakum normal dan membran normal ya. Itu pastikan saja membran ini dan vakum harus benar-benar normal. Kalau vakum dan membran ini normal, masalah hanya segitu saja, simple ya, dari bagian karbu ini. Menjet fungsinya untuk putaran menengah ke atas dan pilot untuk putaran menengah ke bawah. Oke. Mungkin hanya itu saja. Jangan dulu percaya sebelum mencoba. Jangan mudah putus asa dalam menyikapi satu problem ataupun permasalahan di bagian otomotif ini, karena di bagian otomotif ini cukup unik ya penyakitnya, khususnya di bagian karbu mio ini cukup menjengkelkan ataupun melelahkan. Tapi kita jangan menyerah ya. Kita lelah jangan menyerah. Terus semangat. Oke, terima kasih, sampai jumpa tahun depan.